Rumah anggota KPPS di Leces Probolinggo diobok-obok perampok. Politik uang caleg. Beragam TPS unik tarik perhatian pemilih. Halo, assalamualaikum pemirsa. Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah dipersiapkan tim redaksi. Bersama saya Ardiana Putri, inilah Warmos Pekan selengkapnya. Rumah anggota KPPS di Leces Probolinggo diobok-obok perampok. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Rumah anggota KPPS di Leces Probolinggo diobok-obok perampok. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Perampokan itu terjadi di kediaman Edi Purnomo, warga Dusun Gentengan, Desa Leces, Kabupaten Probolinggo. Kuat dugaan pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Pelaku juga diduga telah paham betul kondisi rumah korbannya. Sehari-hari, Edi bekerja serabutan, sementara istrinya pada pemilu 2019 ini menjadi anggota KPPS Leces. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, perampokan terjadi dini hari sekitar pukul 3 pagi. Ketika itu, anak korban yang bernama Cindy Claudia Apriliani tidur bersama ibunya Nani Puryani dan adiknya Anggi Purnama. Sementara sang ayah, Edi Purnomo, tidur sendirian di kamar terpisah. Saat kejadian, Cindy mendengar suara mencurigakan dari arah pintu. Saat hendak memeriksa, salah satu pelaku masuk kamar dan menodongkan senjata tajam jenis celurit ke arah Cindy beserta ibu dan adiknya. Pelaku juga mengancam jika korban berteriak akan membunuh Edi Purnomo menggunakan celurit dan bondet atau bom ikan. Akibat peristiwa itu, korban mengalami kerugian sampai sekitar 50 juta rupiah. Dengan rincian 2 unit motor Matic, 1 unit motor sport, 2 untai kalung emas, 3 buah gelang emas, dan 4 cincin emas. Serta uang tunai sekitar Rp800.000 yang merupakan uang pribadi serta uang hasil honor sebagai KPPS. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Polsek Leces hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Kalau yang mendekat ke saya itu cuma 1, cuma kedengaran untuk yang ngeluarin motor itu mungkin ada 1 mungkin. Kurang tahu yang di belakang, ternyata pintu belakang itu juga buka. Intinya lebih dari 2 orang? Iya, lebih dari 2 orang. Pakai penutup kepala? Kenapa? Pakai penutup kepala? Pakai penutup kepala, tato pendek, pakai jaket. Bawa senjata tajam? Bawa senjata tajam, celurit gitu. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Salah satu istri caleg DPRD Kota Probolinggo kedapatan bagi-bagi uang kepada sejumlah warga di perumahan Prasaja Mulia. Ia membagikan uang pecahan Rp100.000 hingga Rp200.000 ke tiap-tiap warga dalam amplop. Salah satu istri caleg DPRD Kota Probolinggo kedapatan bagi-bagi uang kepada sejumlah warga di perumahan Prasaja Mulia, Kelurahan Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Ia membagikan uang pecahan 100 hingga 200.000 ke tiap-tiap warga dalam amplop. Sutanto, warga perumahan Prasaja Mulia mengatakan, ia saat itu memergoki Nurul, salah satu ASN yang berdinas di Disko Perindah Kota Probolinggo. Nurul yang juga istri dari Muhammad Bebun, caleg DPRD Kota Probolinggo ini kedapatan sedang membagikan amplop berisikan uang pada sejumlah warga yang ada di perumahan Prasaja Mulia. Masih kata Sutanto, warga Pos Sangit Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo itu membawa uang sebesar 1,9 juta di dalam tasnya. Sementara itu, Ilmiah Divisi OSDM Bawaslu Kota Probolinggo memastikan kebenaran dugaan money politik yang dilakukan salah satu caleg itu. Saya waktu itu dari rumah keluar rumah, jalan-jalan, mau ambil jahitan istri saya. Keluar dari rumah, tahu-tahu ada pembagian uang dari ASN namanya Hajah Nurul, itu merupakan istri dari calon nomor 7 Dapil 2 Kademangan PDIP atas nama Muhammad Bebun SH. Telah membagikan uang per amplop 200 ribuan, ada juga yang 100. Uang itu ada di tas. Dari Probolinggo, Gufron melaporkan.
Gakumdu Kabupaten Probolinggo mengamankan salah satu caleg asal Partai Gerindra. Caleg ini diduga akan melakukan politik uang di Dapil Jatim II. Gakumdu Kabupaten Probolinggo mengamankan salah satu caleg DPR RI asal Partai Gerindra di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Patokan, Kecamatan Keraksaan. Caleg ini diduga akan melakukan politik uang atau money politics di Dapil Jatim II Pasuruan, Probolinggo. Caleg yang diamankan itu adalah MR, nomor urut 7 Dapil Jatim II. Dari mobil, pria muda ini diamankan uang sekitar 40 juta rupiah. Selain itu, bahan kampanye seperti stiker, alat peraga kampanye caleg, dan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Sandi. Yang sekitar jam 14.30 ada OTT istilahnya, tetapi Bawaslu masih belum menyimpulkan bahwa itu benar-benar money politik. Tapi untuk hari ini memang benar tadi juga dibawa ke Kapolres, yang menemukan kepolisian juga hari ini sudah dibawa ke kantor Bawaslu untuk diklarifikasi. Dari Probolinggo, Sundari Adiwardana melaporkan. Bawaslu Kabupaten Probolinggo mencoba mengungkap kasus dugaan praktik money politik caleg Partai Gerindra di Kecamatan Tiris. Hanya saja sejumlah saksi justru menghilang. Bawaslu Kabupaten Probolinggo mencoba mengungkap kasus dugaan praktik money politik caleg Partai Gerindra di Kecamatan Tiris. Hanya saja sejumlah saksi justru menghilang. Gabungan Penegak Hukum Terpadu Gakumdu Kabupaten Probolinggo terus mendalami kasus politik uang yang dilakukan SW dan RB di Desa Perdagangan Kecamatan Tiris. Petugas mengamankan 16 bungkusan sembako, barang bukti dugaan politik uang. Bungkusan ini disertai bahan kampanye atas nama John Junaidi, caleg dari Partai Gerindra dari Dapil 4 Marun, Tiris, dan Krucil. Kemudian kami tadi pagi bersama dengan tim Gakumdu, ada dari penyidik dan kemudian ada dari kejaksaan, kami mendatangi kantor Panwas Cam Tiris. Kemudian kami minta melakukan klarifikasi. Ternyata di sana bukan OTT-nya, sekali lagi bukan OTT, tetapi di situ Panwas Cam menemukan. Jadi bukan OTT tapi menemukan. Karena peristiwanya masih belum terangkai. Di mana memberikannya, kemudian siapa memberikannya masih hanya sebuah isu. Oleh karena itu, karena ini masih belum terangkai sebuah peristiwa, maka kami akan melakukan rapat dengan Gakumdu untuk proses selanjutnya. Sebagaimana diwartakan sebelumnya, 2 warga yang diduga tim ses caleg Gerindra melakukan bagi-bagi sembako pada Senin malam. Aksi itu terpantau oleh pengawas desa dan dilaporkan ke Panwas Cam setempat. Meski terdapat BK miliknya, John Junaidi membantah pelaku merupakan tim sesnya. Bahkan John menyatakan hal itu sebagai pencemaran nama baik dan akan melaporkan ke pihak berwajib. Dari Probolinggo, Sundari Adiwardana melaporkan. KPU Kota Pasuruan musnahkan 793 surat suara untuk pemilu 2019. Ratusan lembar surat suara itu dimusnahkan lantaran rusak dan berlebih. KPU Kota Pasuruan musnahkan 793 surat suara untuk pemilu 2019. Ratusan lembar surat suara itu dimusnahkan lantaran rusak dan berlebih. Pemusnahan surat suara itu dilakukan dengan cara dibakar, dilangsungkan di halaman kantor KPU Kota Pasuruan. Ketua KPU Kota Pasuruan, Fuad Fatoni mengatakan dihanguskannya ratusan lembar surat suara itu sekaligus juga meneruskan instruksi KPU Pusat. Menurutnya, hal ini sebagai langkah antisipasi agar tidak ada anggapan jika surat suara berlebih itu digunakan untuk coblosan. Ia menjelaskan surat suara yang rusak maupun berlebih itu terdapat pada 5 macam, yakni DPR RI, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD Kota Pasuruan. Untuk meminimalisir asumsi di masyarakat tentang adanya surat suara yang berlebih atau rusak yang kemudian bisa digunakan pada saat proses pemungutan suara. Ada berapa kira-kira? Untuk surat suara yang rusak ada sekitar 538 dan yang lebih sekitar 255. Jadi hampir 800. Bupati Lumajang memantau langsung TPS di Kecamatan Lumajang. Menurutnya 80% warga Lumajang sudah mencoblos pada 1 jam sebelum pencoblosan. Bupati Lumajang memantau langsung tempat pemungutan suara di Kecamatan Lumajang. Menurutnya, 80% warga Lumajang sudah mencoblos pada 1 jam sebelum penutupan proses pemungutan suara.
Cak Torik, sapaan akrabnya, juga menilai jika proses pemungutan suara berjalan tanpa kendala yang berarti. Secara teknis, jumlah TPS yang cukup banyak di Lumajang memiliki 200 sampai 400 daftar pemilih tetap. Jumlah ini mencukupi dan sesuai dengan waktu yang disediakan oleh KPU. Ukuran surat suara pemilu 2019 dikeluhkan oleh pemilih di Kabupaten Probolinggo. Ukurannya sangat besar melebihi bilik suara dengan tulisan yang kecil, membuat anggota DPR RI meminta KPU Pusat mengevaluasi. Ukuran surat suara pemilu 2019 dikeluhkan oleh pemilih di Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, ukuran sangat besar melebihi bilik suara dengan tulisan yang kecil. Anggota DPR RI pun meminta KPU Pusat untuk mengevaluasi ukurannya pada gelaran pemilu mendatang. Salah satunya di TPS 04 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Keraksaan, beberapa warga, utamanya lansia dan wanita, kesulitan saat mencoblos. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama ketika mencari nama caleg, baik DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, serta kesulitan untuk membentangkan surat suara karena ukurannya melebihi bilik suara. Coblosnya sulit apa enggak? Ya rada-rada sulit sih kalau nggak hafal sama yang di itu, ya nggak susah, agak susah. Susahnya di mana? Mencari calonnya apa? Iya, mencari calonnya, nama-namanya itu. Kertas suara memang pilek, pil DPD dan pilpres hari ini lebih sulit dibandingkan pesta demokrasi sebelumnya. Nah, ini nantinya agar supaya KPU mengevaluasi tentang pelaksanaan teknis ya, tentang bagaimana rakyat mudah untuk menyampaikan aspirasi pilihannya. Dari Probolinggo, Sundari Adiwardana melaporkan. Nggak ada yang biru, nggak ada yang kena juga. Yang ini ya, yang hijau. Relawan pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 gelar syukuran dengan menyembelih seekor sapi. Tasyakuran menyusul hasil quick count sementara yang dimenangkan Jokowi Ma'ruf. Relawan Jokowi Ma'ruf Amin menggelar tasyakuran dengan menyembelih sapi atas hasil quick count perhitungan sementara. Tujuannya untuk mendoakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih versi quick count, serta bentuk harapan saat menunggu hasil dari Komisi Pemilihan Umum. Bertempat di kediaman Suryono Pane yang merupakan relawan Jokowi Ma'ruf Amin, tasyakuran dengan penyembelihan sapi limousin ini digelar. Mereka juga melakukan doa bersama atas kemenangan sementara dari hasil quick count Jokowi Ma'ruf Amin. Dari hasil quick count sementara diyakini Jokowi Ma'ruf unggul dengan perolehan 68%. Mereka pun berharap hasil quick count ini akan sesuai dengan hasil perhitungan suara KPU Pusat. Jokowi Ma'ruf Amin diharapkan juga dapat memimpin Indonesia ke depan lebih baik sesuai dengan visi dan misinya. Di hari ini, pertama, relawan milenial Jokowi Ma'ruf Amin Jawa Timur sengaja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah atas suksesnya pemilu di Indonesia setelah berlangsung secara jujur, damai, dan demokrasi. Lebih-lebih yang kedua adalah menempatkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei untuk sementara ini unggul atas pasangan Prabowo Sandi. Itu yang hari ini mungkin kita syukuri bersama-sama. Sapi seberat lebih dari 1 ton yang telah disembelih ini nantinya akan dibagikan kepada warga sekitar yang berada di Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Dari Beji, Ahmad Ramadhani melaporkan. Tingkat kehadiran anggota DPRD Kabupaten Probolinggo sangat rendah. Buktinya dalam sidang paripurna istimewa hari jadi Kabupaten Probolinggo ke-273 hanya dihadiri 8 anggota dewan. Tingkat kehadiran anggota DPRD Kabupaten Probolinggo sangat rendah. Buktinya pada sidang paripurna istimewa hari jadi Kabupaten Probolinggo ke-273 hanya dihadiri 8 anggota dewan. Padahal kursi dewan untuk periode 2014-2019 diisi oleh 40 orang. Namun sebanyak 37 anggota dewan memilih absen. Artinya dengan hanya dihadiri oleh 8 anggota, tingkat kehadiran para registrator hanya 17,75%. Wahid, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, menuturkan kemungkinan ketidakhadiran rekan-rekannya dalam paripurna istimewa karena kecapean. Sebab sidang dilakukan sehari pasca pemilu 2019.
di mana mereka juga maju kembali dalam pencalonan legislatif. Sementara itu, John Junaidi, salah satu anggota dewan yang tidak hadir, mengaku masih sibuk ketika dihubungi oleh wartabromo.com. Ini kan kita tepati waktu saja, tanggal 18 ini masih ulang tahunnya. Waktu itu sudah diskusi, pokoknya mau kita tunda pelaksananya karena tidak memungkinkan. Baru kemarin teman-teman mengikuti pelaksanaan pilek dan sampai sekarang masih ada beberapa TPS yang masih dalam taraf penghitungan. Datanya biar valid, ya kami memaklumi lah kalau ada teman-teman yang tidak hadir dalam sidang kali ini. Dari Probolinggo, Hoirul Effendi melaporkan. KPU Kabupaten Pasuruan mulai menginput suara pemilihan presiden di situng KPU RI. Data sementara suara presiden sudah terinput, masih 4 presiden dan ditargetkan selesai dalam waktu 4 hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan masih melakukan entry data untuk perolehan suara pemilihan presiden. Dari data sementara, suara presiden yang masuk masih 4% saja. Para petugas terlihat sibuk melakukan entry data perolehan suara presiden. Mereka memasukkan data ke dalam sistem penghitungan yang telah di-set oleh KPU RI. Entry data ini dilakukan di beberapa ruangan kantor KPU Kabupaten Pasuruan yang berada di Kompleks Stadion Pogar Bangil. Petugas yang memasukkan data dari tiap-tiap TPS di Kabupaten Pasuruan sebanyak 25 orang. Mereka bekerja seharian hingga malam hari untuk target penghitungan yang telah ditentukan KPU. Untuk saat ini, data yang masuk dari 24 kecamatan baru 13 kecamatan, dan yang telah dilakukan penghitungan baru 4% saja. KPU pun menargetkan dalam beberapa hari ke depan, progres ini akan segera selesai. Lamanya penghitungan ini karena petugas harus memasukkan data dari tiap-tiap TPS. Data yang masuk harus sinkron dengan lembaran keterangan dari tiap-tiap TPS. Bukan pindai dan entry ada sekitar 13 kecamatan dari 24, tapi yang terverifikasi baru sekitar 4% dari jumlah TPS 4377. Ini kendala apa ini? Masih belum masuk semuanya? Ya, verifikasinya memang tidak bisa cepat itu karena harus mensinkronkan antara pindai dan entry. Kami memastikan bahwa yang terverifikasi adalah sudah fix 100% baru bisa terverifikasi. Dari Pasuruan, Sodik melaporkan. Bawaslu Kabupaten Pasuruan menyelesaikan sengketa surat suara tertukar dengan acuan surat edaran bersama KPU dan Bawaslu. Untuk suara sah yang telah tercoblos, maka suara sah akan menjadi suara partai politik peserta pemilu. Terkait pernyataan Ketua Bawaslu Jawa Timur, beberapa kabupaten dan kota yang melaksanakan pemungutan suara ulang, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan telah menyelesaikan sengketa surat suara tertukar dengan acuan surat edaran bersama KPU dan Bawaslu. Untuk surat suara yang telah tercoblos, maka suara sah akan menjadi suara partai politik peserta pemilu. Pernyataan terkait pemungutan suara ulang di Kabupaten Pasuruan oleh Ketua Bawaslu Jawa Timur yang terdapat di Dapil 4 dari 9 TPS yang ada pada kertas suara DPD Kabupaten pada pemilihan serentak kemarin. Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan Muhammad Nasruk memberikan pernyataan bahwa rencana pemungutan suara ulang yang dilontarkan Ketua Bawaslu Jawa Timur sudah terselesaikan di tingkat TPS pada saat itu juga, dan rencana pemungutan suara ulang batal. Selanjutnya, surat suara yang sudah tercoblos maka secara sah akan masuk dalam suara partai politik yang ada. Terkait pernyataan tersebut, dalam bersikap Bawaslu Kabupaten Pasuruan, kita memakai dasar surat edaran bersama antara Bawaslu dan KPU RI. Di situ disebutkan bahwa ketika ada tertukar surat suara, maka dianggap ketika sudah dicoblos maka dianggap suara partai dan bisa digeserkan dari TPS terdekat di wilayah kecamatan tersebut. Dan di Gondang Wetan yang memang diduga akan potensi untuk PSU, itu teman-teman Panwascam
mulai dari PTPS, BPD dalam menyikapi sesuai dengan ketentuan itu, melakukan hal tersebut sesuai SE yang ada. Dari Pasuruan, Sodik melaporkan. Beberapa TPS unik dibuat oleh penyelenggara. Seperti warga suku Tengger di Probolinggo, petugas KPPS memakai kostum unik ala noni Belanda di gedung bekas milik Belanda. Sementara di Kota Pasuruan, beberapa TPS dihias dengan berbagai macam tema perjuangan hingga TPS bernuansa ceria khas TK. Masyarakat dapat melaksanakan pemungutan suara dengan sukacita, dengan hati yang gembira, supaya mereka tidak golput. Makanya kami punya ide dengan teman-teman di TPS 5 ini untuk memakai pakaian yang ala Belanda, supaya ada yang berbeda. Para penyelenggara pemilu berlomba-lomba menarik partisipasi menggunakan hak pilihnya. Di Kota Pasuruan, beberapa tempat pemungutan suara TPS bahkan dihias unik untuk menarik perhatian warganya. Mulai dari tema perjuangan hingga TPS bernuansa ceria khas TK. Seperti yang tampak di TPS 10 Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, TPS ini kental dengan nuansa sejarah karena panitia memang sengaja mengusung tema sejarah demokrasi pemilu 1955. Dari bagian depan TPS tertulis ucapan Sugeng Rawuh yang artinya selamat datang, lengkap dengan sepeda ontel yang juga dipamerkan. Atap dan dinding TPS pun dibuat dari daun rumbia. Petugas PPS juga seakan totalitas dengan pakaian bergaya ala-ala pejuang. TPS unik ini sengaja dihadirkan di tengah-tengah masyarakat untuk mengurangi angka golput. Tak jauh berbeda dengan TPS unik di Kelurahan Purworejo, TPS 12 Kelurahan Petamanan juga punya cara unik untuk menarik warga agar semakin antusias mencoblos. Para petugas PPS laki-laki berdandan ala Punokawan. Sementara untuk petugas perempuan mengenakan kebaya kutu baru lengkap dengan jariknya. Di Pojentrek pun sama. Agar menjadi daya tarik tersendiri, TPS 10 Kelurahan Pleret, Kecamatan Pojentrek mengusung tema siswa Taman Kanak-kanak. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan. Berita tersebut menjadi akhir dari Warmos Pekan edisi hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Riana Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.